atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, yang insya Allah kita semua Bapak Ibu semua yang duduk di tempat ini ditakdirkan dalam kodrat iradanya Allah, didudukkan di dalam makom hamba-hamba Allah yang istiqomah selalu bersyukur sampai husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi rasa syukur yang patut kita benar-benar syukuri adalah ketika Allah memberikan kepada kita termasuk orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena tidak semua manusia bisa menjadi orang yang beriman, dan tidak juga semua orang beriman bisa jadi orang yang taat. Karena dengan ketaatan kepada Allah itulah yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Kalau ibu dikatakan bu punya sawit luas nikmat, nikmat, punya duit banyak nikmat, nikmat. Tapi belum tentu kalau nikmat itu tidak dipakai dekat kepada Allah, maka itu bisa menjadi musibah. Kulukum nikmati la'akrabu Allah Ta'ala wahiyya bahiyya. Setiap nikmat yang tidak membawa engkau dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Suaminya bu kalau banyak duit senang gak bu? Bahagia bu suaminya kalau banyak duit? Bahagia bu? Bu kalau suaminya duit bu sakit hati. Kok bisa? Bahagia sebentar tapi macam-macam biasanya bapak-bapak itu dulu nggak pak? Oh berarti saya aja yang kayak gitu ya. Nggak mau ngaku ya bapak. Tangan kita bisa bergerak nikmat, tangan diangkat, ini bisa ngangkat, ini bisa ngangkat, nikmat, tangan kita bisa bergerak. Tapi belum tentu menjadi nikmat itu menjadi karunia. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya nggak bisa Allahu Akbar, belum tentu bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di blok D desa Saparan Tetangga Jaya ini masuk subhanallah, tadi saya sama Pak Imam juga alhamdulillah masjid di tengah itu subhanallah, kalau subuh pun lah sampai keluar-luar katanya gitu, di luar semua di dalam nggak ada. ketahuan. Jadi saya ingat, kalau saya kan sering ini kalau ngomong sholat subuh saya ingat ini ya Imam, boleh cerita dulu nggak ya? Boleh. Jadi saya pernah ingat, jadi saya kan kalau pengajian tuh pulang tuh suka langsung malam, mau masuk hutan keluar hutan juga nggak masalah, suka pulang malam. Suatu waktu saya ke malam Bekasi kan ngobrol ngaji, jadi agak kemalaman, jadi pulang itu di perjalanan subuh udah adanya mau akhir, adanya ke masjid, santai-santai dulu, mau rokok dulu satu batang gitu. Nah rokok belum selesai koma, Allah dia matiin, dia buru-buru lah wudunya juga. Pas wudunya buru-buru, udah selesai wudu, saya nyamperin. Dia yang adan, dia yang komat. Ternyata pula dia yang jadi imam. Nah, ya udah nggak apa-apa lah. Udah gitu dia masuk ke mihrab. Jadi saya ngerekatkan merapat dekat berdua. Yang bikin sakit hati saya bilang ini, luruskan dan rapatkan saf. Saya makmumnya sendiri, luruskan sama siapa? Rapatkan ke tembok, saya bilang. Jadi tidak harus selalu seperti itu ya kalau cuma berdua. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau saya katakan Allah Maha Mulia, betul? Udah kompak nih. Allah Maha Mulia, betul?
Allah ya. Karena hanya manusia memiliki. Kenapa akal Allah titipkan kepada manusia tidak pada kucing? Nanti kucing yang paling mulia. Kalau akal adalah barometer kemuliaannya manusia. Yuk kita ngaji nih. Maka kenapa tuh ada dosa itu kenapa? Tapi ke inian ya kemalaman gak nih? Udah jam 9 ya. Kita zikir dulu aja ya, ngajinya nanti gitu. Bahas dulu apa zikir dulu? Ikut aja. Ketika manusia sudah disempurnakan bentuknya oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menunjukkan bahwa manusia Allah ciptakan dan sempurna. Nafakhtu alaihi min ruhi, kata Allah, aku hembuskan ruhku, bagian daripada ruhku. Jadi seluruh manusia ada bagian dari ruhnya Allah di dalam diri manusia itu. Nah, karena ada ruhnya, karena Allah adalah Maha Mulia, lalu ada bagian ruhnya Allah dalam diri manusia, maka wajar manusia dijadikan makhluk yang paling mulia. Jadi hakikatnya ketika Allah memuliakan manusia, sesungguhnya Allah sedang memuliakan dirinya sendiri. Paham? Agak-agak. Kita zikir aja lah ya. Zikir dulu, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, takutnya Bu, Pak, saya minta tanya, angkat tangannya yang kira-kira orang beriman bukan ini, takutnya bukan. Ini orang beriman semua bukan? Ya, orang beriman semua. Kenapa insya Allah? Ragu dengan keimanannya. Menyadari wajar, kata Allah di dalam Al-Quran, ada yang dikatakan orang beriman, ada yang ulaika hum mu'minunal haqqa, inilah orang mukmin yang sebenar-benarnya, inilah orang beriman sebenar-benarnya. Yuk kita kaji diri kita sendiri, sudahkah kita termasuk orang yang beriman sebenar-benarnya? Innal mu'minuna alladhi, yang pertama, innal mu'minuna alladhi idza zikrullahu wa dhillat qulub. Yang pertama, itu memang saya kebiasaan kalau tausiah pakai yang ada kabel. Mungkin Mas Eko lupa ya, nggak apa-apa. Biar tidak kehalangan sinyal. Siap. Kalau bisa itunya apa tuh yang antenanya Kang Ujang disimpan di atas. Bukan itunya, bukan. Nah, antena yang ininya, antena wirelessnya simpan di atas. Gitu. Jadi kalau tidak terhalang itu ditarik aja antenanya. Kalau terhalang sinyal itu terputus-putus. Ini baru dekat mic, apalagi sinyal dengan Allah. Ya Allah, ya Allah. Udah. Sip. Yang pertama, innal mu'minuna alladzi idza dzikrullahu wajilat qulubuhum. Anda orang yang beriman itu yang pertama ketika dzikrullahu wajilat qulubuhum. Udah ke sini, fokus. Itu udah ada yang ngurus ya. Biar gak kemana-mana nih pikirannya. Nah, Bu, zikir penting tidak Bu? Penting. Ada perintah Allah suruh zikir? Ada. Gak ada di Al-Quran suruh zikir perintahnya. Hadis gak ada perintah zikir. Kok gak ada? Iya. Yang gak ada perintah zikrullah. Zikir kepada apa? Zikir Pada terus Rabbi. Kalau zikir saya tidak ada. Tapi kalau zikrullah, Allah bizikrillah kalimatnya digabungkan. Bukan hanya ingat, tapi ingatnya kepada Allah. Ini syarat ada zikrullah. Kalau zikir itu ingat, nyebut sambil ingat, nyebutin ingat dan terbayang zikir.
Contoh nih saya ingetin, ini tanggal berapa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 11 besok berarti 3 hari lagi tanggal 13, 14, 4 hari lagi. Motor Vario FF bernilai 780 misalkan, masih ada duit 500 kurang 280, kebayang motornya, kebayang tanggalnya, kebayang cicilannya, disebutkan, diingat, terbayang zikir utang. Itu zikir utang. Tetapi kalau zikrullah, ketika baca subhanallah, maka meletakkan kesucian itu hanya milik Allah. Maka ketika kesucian milik Allah, dirinya adalah merasa diri yang kotor. Kalau diri sudah kotor, maka dia akan menganggap kesucian itu milik Allah dan tidak akan menghina, membuat lisannya mendolim. Ini subhanallah. Kadang manusia yang dibaca mulut yang ini baca subhanallah, maha suci Allah, tapi mulut yang sama juga caci maki, fitnah, gibah kepada orang lain. Ayo, ini belum zikrullah. Padahal jangan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah seperti apa? Menyekutukan Allah seperti apa? Kadang dengan kalimat aja kita sudah menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Bapak Ibu rahimahumullah, yang kita baca alhamdulillah, alif lamnya alif lam tauhid atau alif lam ma'rifat. Jadi seluruh milik Allah. Kenapa setiap sholat 5 waktu kita baca alhamdulillah 33 kali, meyakini bahwa segala puji milik Allah, tetapi kenyataan sehari-hari, kalau bukan karena saya mulai ku urang mah, kalau bukan karena aku ini gak bisa, karena ini karena aku karena saya, karena saya. Betul. Lalu mana alhamdulillah? Yang kita baca Allahu Akbar, hanya Allah yang maha akbar, hanya Allah yang maha besar tak terbatas. Tapi kadang kita ngecilkan orang lain. Oh, dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Oh, dia belum ada apa-apa dibandingkan kekuasaannya, kemampuan saya. Dia yang merasa besar. Mana Allahu Akbarnya? Nih. Maka syarat dari zikrullah wazilat qulubuhum. Ini baru nih orang beriman tuh. Karena banyak orang yang beriman zikrullah tetapi tidak wazilat qulubuhum, karena makna zikrnya bukan kepada Allah. Apa yang mana wazilat qulubuhum? Bergetar, ingat introspeksi. Getar itu bukan mendadak getar segitu tremor, bukan, tetapi getar di sini ingat tentang menjadi adanya sebuah hadir. Getar itu hidup, yang bergetar itu hidup. Maksud bergetar wazilat qulubuhum di sini, getar di sini adalah hidup, karena makna hidup itu ada gerakan atau getaran, terjadi sebuah introspeksi ke dalam dirinya. Ini gara-gara Gus Hakam minta dipakai tafsir Jailani, yang saya jalan. Jadi terhadap pada diri, terjadi introspeksi diri dengan apa yang dibaca, disatukan, dinisbatkan, dinasabkan kepada kuasa-kuasanya Allah. Ini akan terjadi introspeksi. Ini mulai hidup. Kalau sudah hatinya mulai hidup, ada introspeksi diri, ada mulai pengecekan, deteksi kepada dirinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu imana. Maka ketika melihat dibacakan tentang apa
أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tetangga kita ada yang miskin, tetangga kita ada anak yang yatim, tetapi kita tidak offer, tidak care. Ternyata termasuk kita itu salah satu orang yang sedang merusak agama kita sendiri. Ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung bukan hanya ingat, tapi langsung ngambil ke dapur, ngambil beras, diantarin nih. Dan setelah itu yang kedua, yang ketiga, tanda orang beriman, wa 'ala rabbih yatawakkalun, senantiasa dia bertawakal kepada Allah. Ma tawakal, apa itu tawakal? Jadi tawakal ini adalah ketika kita memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan ke dalam diri kita, ilmu, pengetahuan, kesehatan, diberikan kepada kita, kita maksimalkan, tetapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Nih, sholat ada berapa waktu, Bu? Bu gak ada yang jawab. Ntar dulu disambungkan cuma nih. Yang kompak. Sholat berapa waktu, Bu? Sholat berapa waktu, Pak? Coba, sholat berapa waktu? Tetes. Yang ada qobla dan ba'da sholat apa? Sunnah. Qobla dan ba'da. Oh iya, punya dulu ya. Zuhur dan yang hanya ada qoblanya. Yang ada qoblanya. Mulai beda. Zuhur dan asar. Yang hanya ada ba'da maghrib. Lihat, Allah sudah mendidik kita. Ini kalau dalam tafsir Jailani itu, ibu lapar, terus makan, betul. Setelah makan kan? Iya, betul tidak? Ibu, bapak lapar, habis lapar makan, terus kenyang. Lapar adalah sebab, makan ada proses, kenyang adalah akibat. Ada sebab, ada proses, maka akan ada akibat. Nah, proses ini adalah wajib. Qabla, wajib, ba'da. Tetapi tidak semua sebagai menunjukkan apa? Yang pertama, yang zuhur sama isya ada qabla, ada wajib, ada ba'da, ada ya, ada yang namanya sebab, ada yang namanya proses disebut wajib, ada yang disebut ba'da yang disebutnya akibat. Inilah salah satu untuk manajemen Allah. Tapi seimbang dua. Ini saya kasih gambaran. Berarti jadinya. Nah, udah istirahat dulu aja, minum dulu. Sebab makan adalah yang wajibnya proses, maka kan ada hasil akibat. Inilah manajemen Allah, bahwa ada sebab, harus ada proses perlakuan yang wajib sehingga akan menghasilkan akibat. Tetapi tidak semua seperti itu, sebagai bentuk menunjukkan Allah maha gagahnya, maha kuasanya absolut, tidak bisa diintervensi bahkan oleh syariat sekalipun. Maka kenapa ada qabla, nggak ada ba'da, tapi proses dijalankan yang wajib. Ada sebab, ibu lapar terus makan, belum tentu bisa langsung kenyang. Ada kok udah makan tapi masih perih perut, betul?
masih lapar. Ini menunjukkan tidak semua sebab walaupun melakukan suatu proses akan ada akibat. Ini untuk menunjukkan Allah yang maha absolut kekuasaannya. Yang ketiga, tidak ada sebab, ada proses, ada akibat. Tidak ada qobla, ada wajibnya, ada badahnya. Enggak lapar, makan terus kenyang. Sering nggak kayak gitu? Enggak lapar tapi makan, tapi hasilnya tetap kenyang. Nah, ini untuk menunjukkan bentuk tawakalnya manusia itu ada 3 makom. Nah, manusia harus melakukan satu sebab dan dia harus menjalankan satu proses, maka akan menghasilkan satu akibat. Tetapi ketika tidak ada hasil, dia tetap harus menjalankan proses itu sendiri. Tadi saya nggak tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya kasih gambaran yang sederhananya. Kalau mau yang dalamannya nanti malam dikit, jam 12 ke atas. Nah, kalau itu 3 tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, ketika zikir dia wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatu imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Terus apa lagi? Wa yuqimun shalat. Yang keempat, yang mendirikan sholat. Bah, kenapa kalimat dalam Al-Quran wa yuqimun shalat tidak wa amalu shalat? Tidak melaksanakan sholat, tapi wa yuqimun shalat. Kenapa harus mendirikan? Itu nanti. Ya anggaplah laksanakan nanti yang seperti biasa. Yang keempat, kamu udah sholat? Yakin gak janji Allah itu pasti? Yakin gak Al-Quran itu tidak ada keraguan? La raiba fihi. Benar Al-Quran itu? Yakin? Yakin janji Allah pasti? Allah gak akan ingkar janji? Yakin Al-Quran itu benar? Saya tanya, Bu, pernah punya masalah enggak? Bu, pernah sholat enggak? Terus setelah sholat selesai gak masalahnya? Enggak. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Minta pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Ini ayat Al-Baqarah 45-46 sampai kepada Khosiun. Tapi lama ini kalau dibahas. Ya, kadang kita nyari khusus juga di dalam sholat, betul tidak, Bu? Saya tanya nih, Ustadz Eko sholat dalam keadaan berwudu, Ustadz Eko sholat dalam keadaan bersuci, Ustadz Eko sholat dalam keadaan toharoh. Kira-kira wudu dulu, bertaruh dulu, suci dulu, apa sholat dulu? Tetapi pensarahannya akan dicegah oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa 1 tahun yang akan datang. Kadang kesel juga kalau ada ustaz bacanya itu, ya Allah ini. Karena ilmu katanya kan. Setelah itu apa? Waridkon karim. Akan Allah berikan waridkon karim. Apa itu waridkon karim? Kenapa di dalam Al-Quran kalimatnya tidak waridkon kasir, rezeki yang banyak, tapi rizkon karim. Karim itu apa? Mulia, yang menangnya mulia itu ya banyak dan barokah. Ini orang iman yang sebenar-benarnya kasihnya itu oleh Allah. Banyak aja tapi tidak barokah ya. Tapi kalau banyak dan barokah, insya Allah ibu bapak bisa pergi ke Mekah pulang balik ya. Amin gitu. Tapi jangan lupa lewat THR nih. 2 kali satu ya, udah 2 kali satu 3 kali itu. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
Mungkin tadi pembahasan sederhananya daripada barometer orang-orang yang beriman itu seperti apa, sehingga kita akan tahu nih, tujuannya apa, untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Tadi zikir, betul nih, saya udah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tetapi yang kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la asma illallah, la af'al illallah, la sifatu illallah, la zat illallah, la dunya illallah. Kenyataannya aduh nggak ada duit, pusing, mana la ilaha illallah. Yuk kita perbaiki lagi tauhid. Aduh kalau nggak ada ini bingung, aduh kalau nggak ada la ilaha illallah, tidak ada yang wajib dipuji kecuali Allah, masih pengen dipuji oleh Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, tapi kita pengen dibesarkan, bahkan mengecilkan. Ayo perbaiki lagi. Bapak Ibu rahimahullah, udah jam 9:30, jadi kita lanjut zikir sebentar aja, setengah jam, nanti jam 10-nya ya langsung tutup ya, nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu malam. Yuk hadirkan hatinya semuanya, ikuti saya sama-sama. Bismillah.